Bab 101, Keras Setan Ungu Mendalam. Di antara mulut Lei Bing Demon Eagle, guntur dan kilat seperti ember yang mengandung kekuatan penghancur, dengan aura yang indah dan sombong, menembus kehampaan dan bergegas menuju perahu roh. Memanggil. Setelah Tan Yun menghindari perahu roh yang berbahaya dan berbahaya, guntur dan kilat menghantam puncak gunung yang menjulang tinggi. Ledakan. Gunung bergetar, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari gunung, mengkhawatirkan monster yang bersembunyi di pegunungan. Mengaum. Wow, mengaum. Raungan memekakkan telinga meletus dari pegunungan, dan monster tier 2 dan tier 3 jelek yang tak terhitung jumlahnya menatap perahu roh yang berderap di atas kepala mereka, dengan mata ganas mencoba mengejar. Dia milikku, kamu tidak boleh merampokku. Lei Bing Demon Eagle Sen meraung dan mengguncang langit. Semua monster melihat ke langit, dan ketika mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari Lei Bing Demon Eagle, mata mereka menunjukkan ketakutan yang manusiawi. Semua merangkak di tanah, menggigil. Pria yang rendah hati, kamu tidak bisa melarikan diri. Berdengung. Dalam petir es iblis elang mengaum, akar kerucut es, disertai dengan gelombang guntur dan kilat, terus bermetamorfosis keluar dari tubuh, dengan ruang gemetar, menembak ke arah perahu roh 3 mil jauhnya. Hai. Tan Yun tampak terkejut dan fokus memanipulasi perahu roh dalam kehampaan, berkedip-kedip ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bum bum bum. Setelah kerucut es yang tak terhitung jumlahnya dan kilat menghantam udara, mereka membombardir puncak agung satu demi satu. Ledakan. Petir yang datang dari serangan itu benar-benar terlalu cepat dan terlalu padat, dan Tan Yun tiba-tiba terkena guntur dan kilat saat mengemudikan perahu roh untuk menghindar. Ledakan. Lingzu tiba-tiba kehilangan kendali dan berlari ke gunung yang sepi. Ujung depan perahu roh yang tajam langsung jatuh ke gunung, menembus gunung yang sepi seperti bambu, dan menembus gunung. Tan Yun sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba melihat ke belakang, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia melihat lubang yang dalam dari ekor Lingzu. Bum bum. Pada saat Tan Yun terganggu, 5 ember guntur dan kilat kembali lagi. Dalam sekejap, dinding di ujung perahu roh runtuh dengan parah, ditutupi dengan bekas retakan tipis. Adegan ini tidak sepele. Jika dibombardir beberapa kali, ujung perahu roh pasti akan dibom. Kerucut es tidak dapat membahayakan perahu roh, selama perahu roh tidak disambar petir. Tan Yun yang ketakutan segera menstabilkan pikirannya. Mengesampingkan pikiran yang mengganggu, kesadaran spiritualnya menyelimuti Thunder Bing Demon Eagle di belakang perahu roh, memungkinkan kerucut es membombardir perahu roh. Dia mengendalikan perahu roh tanpa tujuan untuk melarikan diri demi nyawanya. Begitu dia menemukan Thunder Ice Demon Eagle melakukan serangan kilat, dia mengendalikan perahu roh untuk menghindar secara fleksibel dan berbahaya. Setiap kali mendebarkan, guntur dan kilat melewati perahu roh. Dengan cara ini, Tan Yun meregangkan hati sanubarinya untuk waktu yang lama dan memulai perjalanan melarikan diri. Tahun-tahun telah berlalu, 100 hari kemudian. Tan Yun telah melarikan diri 15 juta mil dengan perahu roh, selama waktu itu perahu roh itu disambar petir puluhan kali. Pada saat ini, perahu roh sepanjang 300 kaki itu ditutupi dengan retakan tebal, seolah-olah akan pecah kapan saja. Di ujung perahu roh, sebuah lubang besar ditembakkan. Hah ya, Tan Yun berdiri di ruang pelatihan, terengah-engah, dan tiba-tiba menemukan bahwa serangan kilat dan kerucut es telah menghilang. Melihat ke belakang dengan tergesa-gesa, dia tersenyum setelah melihat. Seperti apa Lei Bing Demon Eagle beberapa mil jauhnya. Tapi melihat elang iblis Lei Bing, memelototi murid raksasa Tan Yun, ada sedikit kelelahan yang samar-samar terlihat. Itu terengah-engah, tidak lagi menyerang Tan Yun, dan kekuatan iblis hitam yang memancar di sekujur tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Berbagai tanda menunjukkan bahwa ia telah mengejar Tan Yun terus-menerus selama 100 hari, dan sekarang telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan iblisnya. Melihat adegan ini, Tan Yun tersenyum tidak bermoral. Melarikan diri selama 100 hari, tepat ketika perahu roh dipenuhi dengan luka dan memar, orang ini tidak lagi dapat mencapai kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Dalam 3 hari, Anda bisa menyingkirkannya sendiri. Hahaha. Tan Yun memandang Lei Bing Demon Eagle, tiba-tiba mengangkat lengan kanannya, mengulurkan jari tengah, tersenyum licik, dan dengan bangga berkata, rambut tua yang beraneka ragam, bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu berteriak dan membunuhku? Petik 2. Kenapa ini? Lelah. Hahaha. Binatang lain, ayo, terus sombong, terbang cepat dan kejar aku.
Mendengar cibiran manusia, Lei Bing Yaoying gemetar karena marah, bulu-bulunya melayang ke bawah. Semut yang rendah hati, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah elang iblis Lei Bing mengaum dengan marah, kelicikan manusiawi muncul di pupil raksasa itu. Dia berteriak dengan suara yang dalam, dan gelombang suara bergulung sejauh ratusan mil. Kera, manusia sialan ini, bunuh anakku, dan tolong bantu. Bukankah kamu selalu ingin mendapatkan keterampilan terbang dari klan elang iblis saya? Nah, setelah selesai, saya akan mengajarkannya kepada Anda dan tidak pernah melanggar janji saya. Mendengar itu, Tan Yun di perahu roh diam-diam mengerikan. Ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ibunya, tiba-tiba, raungan gembira datang dari segala arah. Apakah ini benar? Jangan berbohong padaku lagi. Itu alami. Lei Bing Demon Eagle berkata dengan nada tertentu, aku tidak akan pernah berbohong padamu kali ini. Hehehe, biarkan aku mempercayaimu lagi. Ketika suara di langit kembali ke saat yang tenang. Ledakan. Tiba-tiba, Tan Yun mendengar bahwa suara langit dan bumi pecah dari puncak gunung 10 mil jauhnya. Ketika Tan Yun terkejut, kera dengan ketinggian hampir 100 kaki dan penuh dengan rambut ungu, memegang tongkat hitam besar di tangannya, bergegas keluar dari gunung, melompat ke arah perahu roh, mengayunkan tongkat dan menuju ke perahu roh. Jatuhkan. Binatang monster dewasa tingkat keempat, kera setan mendalam ungu. Tan Yun terkejut, memikirkannya, dan buru-buru berteriak, kera setan ungu yang mendalam, jangan dengarkan dia, kecuali monster terbang, monster air dan darat lainnya, hanya setelah mencapai tingkat 5 baru bisa terbang di udara. Petik 2. Elang hitam sialan itu baru saja mengatakan bahwa kamu bodoh dan ingin membodohimu. Kera setan ungu mendalam memegang tongkat raksasa dan menabrak perahu roh. Pada saat yang sama, dia memelototi Lei Bing Demon Eagle, apakah dia mengatakan benar atau salah? Kakak kera, bisakah kamu percaya apa yang dikatakan manusia? Lei Bing Yaoying dengan cepat menjelaskan, dia memicu perselisihan. Yah, itu masuk akal. Kera setan ungu mendalam membuat suara teredam. Pada saat kekosongan itu mandek, dia mengambil tongkat raksasa dan memukulnya ke arah Tan Yun dengan mengutuk. Nima, Tan Yun mengarahkan perahu roh ke samping untuk menghindar, dan ujung perahu roh itu dihancurkan oleh tongkat raksasa dengan bunyi gedebuk. Perahu roh itu terbalik dan jatuh dalam kehampaan. Om, kera setan ungu mendalam mengepalkan tongkat raksasa, menukik ke bawah, dan menabrak perahu roh lagi. Kera setan ungu mendalam, hentikan aku dengan cepat, ada yang ingin aku katakan. Tan Yun berkata dengan keras, sumpah, aku punya teknik tongkat yang disebut, Bang Taun Galaksi, selama kamu membantuku menghancurkan bermacam-macam rambut itu, aku akan memberikannya kepadamu. Wow Dukun, Bang Zhen Xinghe, kedengarannya sangat perkasa. Kera setan mendalam ungu meneteskan air liur, menyingkirkan tongkat raksasa, membuka lengan sepanjang 200 meter, dengan kuat memeluk perahu roh di tangannya, menyeringai, pencuri Kiki berkata, ayo, ayo, beri aku latihan, dan aku akan membantu Anda menghilangkan rambut lain-lain. Kecil, saya katakan, meskipun ini adalah periode bencana, saya sudah dewasa, selama tidak melarikan diri, saya bisa menghancurkannya. Kuek, bab 102. Dalam kehampaan, Lei Bing Demon Eagle sangat marah sehingga dia akan memuntahkan darah. Kera tua, jika dia manusia, bagaimana kamu bisa menganggapnya serius? Kera setan ungu mendalam tiba-tiba melambaikan tongkat besar, menunjuk pada elang setan es guntur yang melayang di atas kepalanya. Manusia ini bersumpah, bisakah dia masih berbohong padaku? Jika tidak, dia akan membuat kutukan surgawi. Sangat bodoh. Kakak Ape benar, aku bersumpah, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Tan Yun di ruang pelatihan, melihat kera misterius ungu melalui dinding perahu transparan, menuangkan minyak ke api, rambut lain-lain itu, berbeda. Saya hanya memperlakukan Anda sebagai pena jahat. Saya tidak memarahi Anda, tapi saya baru saja mengatakan apa yang ingin dikatakan oleh rambut lain-lain itu. Wah, kamu jelas-jelas memarahiku. Kera setan ungu mendalam menatap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun hendak berdebat, kera iblis mendalam ungu tersenyum murahan dan menyeringai, jika Anda memberi saya latihan, tidak masalah jika Anda memarahi saya 2 kali, jika Anda tidak memberikannya kepada saya, hehe, aku menelanmu hidup-hidup. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala mereka. Tan Yun buru-buru berkata sambil tersenyum, iya, selama saudara kera menghilangkan rambut lain-lain, saya tidak hanya akan memberi Anda latihan,
tetapi juga membawa Anda keluar dari meteorit. Kenyan, dan biarkan kamu keluar, bagaimana kalau menemukanmu kera betina yang tampan? Iya, tidak buruk, tapi aku tidak ingin terlihat baik, aku ingin terlihat baik. Setan misterius ungu penuh hati, dengan bunga persik di matanya, sangat sepele. Tidak masalah, yang terbaik adalah yang terbaik. Tan Yun tertawa. Kupikir selama kera iblis mendalam ungu dimusnahkan, elang iblis Lei Bing akan diusir hidup-hidup. Cobalah mencari cara untuk membuatnya menandatangani kontrak jiwa dengan dirimu sendiri. Kemudian, untuk membawanya ke sekte, itu tidak diragukan lagi adalah preman yang luar biasa. Mulai sekarang, Anda bisa berjalan menyamping di pintu bagian dalam. Thunder Bing Demon Eagle melayang di langit, menatap Tan Yun dan Zixuan Demon Ape, berbicara dengan keras, dan paru-parunya meledak. Jika tidak lebih dari 3 bulan untuk mengejar dan membunuh Tan Yun dengan seluruh kekuatannya, itu menghabiskan 50% kekuatan iblis dalam pil iblis, jika tidak, dia tidak akan ragu sama sekali, dan akan bertarung melawan ungu. Kera iblis yang mendalam dan akan membunuh Tan Yun. Pembalasan dendam. Itu memiliki pandangan mata burung tentang kera setan mendalam ungu di pegunungan, mengucapkan kata-kata manusia dan dengan marah, apakah Anda benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan saya untuk seorang manusia? Apakah kamu benar-benar ingin mengabaikan persaudaraan kita untuk manusia yang rendah hati? Mendengar ini, Tan Yun khawatir kera setan mendalam ungu akan kembali. Kemudian, perilaku kera setan ungu yang sangat tidak tahu malu membuat Tan Yun tidak bisa menahan tawa. Kera setan ungu mendalam, mendengus, harusnya tidak ada hubungan denganku, siapa kamu saudara? Benar-benar saudara, nenekmu menipuku berkali-kali. Kemudian, kera iblis Zixuan berkata dengan serius, selain itu, dalam hal penampilan, saya merasa bahwa saya lebih seperti manusia. Kera setan ungu mendalam, kamu tidak tahu malu. Kamu adalah monster tingkat 4 yang luar biasa, dengan darah murni, bagaimana kamu bisa hidup dengan manusia? Lei Bing Yaoying dengan marah, jika masalah ini diteruskan, Anda akan mengambil wajah generasi ke-18 leluhur Anda. Semuanya hilang. Burung lain-lain, benda kecil ini diselamatkan. Kera monster ungu mendalam menari tongkat raksasa seperti gunung, agung dan agung, berhenti bicara omong kosong, bertarung denganku atau keluar dari sini. Saya sangat marah karena manusia ini membunuh anak saya. Kebencian ini tidak dibagikan. Lei Bing Demon Eagle menukik ke arah Purple Profound Demon Ape dengan teriakan keras, aku akan membunuhnya, begitu. Bagaimana kamu melindunginya? Bang! Kera setan ungu mendalam memberikan ekspresi serius dan melemparkan perahu roh ke tanah. Ketika dia hendak mengayunkan tongkatnya untuk menemuinya, tiba-tiba, suara wanita yang dingin bergema di seluruh dunia, hewan jahat yang berani menyakiti murid sekte suci Huang Fu saya. Begitu kata-kata itu jatuh, di senja hari, cahaya pedang menyilaukan sepanjang 300 meter datang dari lautan awan ke Thunder Eyes Demon Eagle. Di mana Jianmang lewat, ruang runtuh, Jianmang membawa celah ruang gelap gulita, dan kecepatannya sangat cepat sehingga langsung menelan Thunder Eyes Demon Eagle. Pria kuat itu membutuhkan belas kasihan. Elang iblis Lei Bing yang ketakutan meminta belas kasihan berhenti tiba-tiba. Tubuh 300 meter dibagi menjadi 2, dan darah jatuh seperti air terjun di kehampaan, dan kedua mayat itu jatuh di pegunungan. Pohon-pohon tua, hancur dan hancur. Pedang mengejutkan yang jatuh dari langit ini benar-benar menyebabkan elang iblis es guntur di periode kesusahan tingkat keempat terbunuh di tempat tanpa perlawanan. Seperti semua orang tahu, kekuatan pembudidaya di alam jiwa janin sebanding dengan monster tingkat kedua, pembudidaya di alam pemurnian jiwa setara dengan monster tingkat ketiga. Tapi monster beast dari tier 4 Transcending Tribulation lebih kuat dari para biarawan dari Divine Soul Realm Great Perfection, tapi mereka tidak lemah. Jelas, kekuatan orang itu jauh di atas kesempurnaan agung alam jiwa. Tan Yun bisa tahu dari suara wanita itu bahwa wanita itu pasti seorang kaisar berpangkat tinggi Huang Fu Sengsong. Tan Yun menatap ke langit, dan melihat seberkas cahaya hitam memancar dari lautan awan, berubah menjadi gaun hitam dan wanita bertopeng menginjak kehampaan sambil bernafas. Wanita bergaun hitam itu tinggi, dengan rambut seperti air terjun menari-nari dengan angin, bahunya dicukur, pinggangnya tak tertahankan untuk dipegang, dan dia memiliki semangat yang ringan. Meskipun kasa sutra hitam menutupi wajahnya, dia dapat mengetahui dari kulitnya di Dai Saixue bahwa dia adalah seorang wanita muda dan cantik. Dia berdiri di udara dengan sepasang mata dingin,
mengungkapkan pesona bahwa segala sesuatu tidak bisa masuk ke matanya. Ayo jatuhkan. Ini mengerikan. Kera setan ungu yang mendalam menggigil dan menjerit, menjatuhkan tongkat raksasa di tangannya, memutar kepalanya dan bangkit dan jatuh, berubah menjadi sinar cahaya ungu, menghilang secara lucu tanpa jejak. Apa yang istimewa? Kamu lari. Tan Yun melihat ke arah menghilangnya kera setan mendalam ungu, jantungnya meneteskan darah. Beberapa saat yang lalu, dia masih ingin menerima preman super ini, tetapi dengan munculnya wanita berpakaian hitam, mimpi itu hilang. Senior tidak ingin melakukannya, aku tidak ingin membunuh murid sekte sucimu sekarang, tapi aku melindunginya. Saat berikutnya, kera setan ungu mendalam kembali dari pegunungan, sambil menjelaskan dengan ngeri. Ketika Tan Yun melihatnya kembali, dia pikir dia ingin tetap di sisinya dan menginginkan latihan, Bang Zhen Xinghe. Dia sangat gembira, selama dia kembali. Ada cara untuk berkemas dan patuh. Namun, setelah itu, mulut Tan Yun tiba-tiba berkedut, dan dia cukup kecewa dan tidak bisa berkata-kata. Wow, saya melihat kera setan ungu mendalam bergegas ke perahu roh, membungkuk untuk mengambil tongkat besar, memutar kepalanya dan melarikan diri lagi, dan kemudian menghilang. Segera, suara enggan menyebar ke telinga Tan Yun, sayang sekali, Bang Zhen Xinghe-ku. Kera setan ungu mendalam ini agak menarik. Sepertinya saya hanya bisa menerimanya ketika saya memiliki kesempatan di masa depan. Tan Yun mengambil keputusan. Kemudian, pura-pura panik, dia membuka dinding perahu dan terhuyung-huyung keluar dari ruang pelatihan. Saya berlutut dan melihat ke langit, murid Tan Yun, beri hormat kepada yang lebih tua. Tan Yun memikirkan Penatua Agung gerbang luar dan berkata bahwa Huang Fusengsong telah menjabat sebagai penguasa yang berdaulat, gerbang suci, dan Penatua Xianmen, dan telah bekerja keras untuk membuka misteri ngarai meteorit. Dia bisa menebak bahwa gadis berbaju hitam itu adalah salah satu dari mereka tanpa memikirkannya. Gadis bergaun hitam menatap Tan Yun dan mengangkat alisnya, bibirnya menggeliat di bawah sutra hitam yang menutupi wajahnya, suaranya dingin, tapi itu terdengar seperti oriole kuning dari lembah, bukankah para tetua? Dari pintu luar memperingatkanmu, lebih baik tidak meninggalkan persidangan selama persidangan. Area Pemurnian. Bab 103. Kembali ke Penatua, Penatua Agung dari Sekte Luar memperingatkan para murid. Tan Yun menundukkan kepalanya dan berkata dengan tenang, murid itu menemukan bahwa ada mata air jiwa kelas atas di luar formasi besar, jadi dia memberanikan diri keluar dari formasi besar untuk mengumpulkannya, tetapi dikejar dan dibunuh oleh Raja Wali Iblis. Wanita berpakaian hitam itu tidak diragukan lagi berkata, setelah Anda meninggalkan arai raksasa, Anda dapat hidup hingga saat ini, dan Anda akan dianggap mati. Ingat, meteor Canyon penuh dengan bahaya, bukan kekuatan 3 kali lipat dari ranah jiwa janin Anda bisa masuk tanpa izin. Juga, kembalilah dengan cepat. Para murid mengingat ajaran yang lebih tua. Tan Yun hormat dan berterima kasih. Para murid berterima kasih kepada Penatua atas anugerahnya yang menyelamatkan nyawa. Ketika wanita berpakaian hitam itu ingin mengatakan sesuatu, sebuah suara tua datang dari langit selatan, dan suara itu mengandung 7 poin kelelahan dan 3 poin keengganan. Sister Tang, kami telah belajar selama 300 tahun, dan hari ini kami masih gagal untuk memecahkan pertempuran. Naik, tempat ini berbahaya, kita semua terluka, dan Tuan memiliki perintah untuk kembali ke sekte dengan cepat. Mendengar itu, ketika wanita berbaju hitam itu menjawab, seberkas darah merah menetes dari mulut kayu cendana, baiklah, aku akan kembali sekarang. Begitu suara itu jatuh, dia menatap Tan Yun, maju cepat ke perahu roh, dewa akan mengirimimu tumpangan. Murid itu patuh. Pikiran Tan Yun menghantui suara lama yang baru saja datang, dan dia memasuki perahu roh dengan kebingungan. Di langit, wanita berbaju hitam tidak melihat gerakan apapun, dan hanya mendengar kata, pergi, keluar dari bibirnya yang merah terang, dan segera perahu roh naik ke langit, seperti kilat putih terang yang meledak ke arah barat langit. Kecepatannya lebih dari 5 kali lebih cepat dari kecepatan tercepat Ling Zu itu sendiri. 15 juta mil jauhnya dari barat, adalah hutan matahari. Terbenam yang diselimuti oleh deretan gedung pencakar langit yang besar. Segera, wanita dalam gaun hitam berubah menjadi sinar hitam dan menembak ke arah langit selatan. Setelah beberapa saat, perahu roh telah terbang ribuan mil ke dalam kehampaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun di ruang latihan tidak bisa melihat pemandangan luar dengan jelas. Itu kabur. Akan kuhapus, hentikan untuk Lao Su.
Lao Su belum mau kembali. Meskipun Tan Yun tahu bahwa wanita berbaju hitam itu baik, dia tidak bisa tidak memarahi ibunya. Tan Yun tidak punya pilihan selain membiarkan perahu roh itu terbang. Setelah setengah hari, Tan Yun memperkirakan bahwa ketika perahu roh itu terbang sejauh 400.000 mil, kecepatannya berangsur-angsur melambat. Tan Yun buru-buru memanipulasi perahu roh untuk berbalik dan kembali ke langit timur. Pada saat ini, pikiran Tan Yun menghantui suara naga biru setengah hari yang lalu, "Saudari Tang, kami telah belajar selama 300 tahun, dan kami masih gagal memecahkan formasi hari ini. Tempat ini berbahaya, dan kami semua terluka. Tuan memiliki perintah dan dengan cepat kembali ke sekte." Petik 2. Setelah pikirannya terputus, Tan Yunjian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, karena mereka telah belajar selama 300 tahun dan masih gagal untuk memecahkan formasi. Itu berarti bahwa ini bukan pertama kalinya mereka mencoba untuk memecahkan formasi. Meteor Canyon telah berada di bawah kendali Huang Fu Sengsong sejak 50.000 tahun yang lalu. Formasi yang tidak dapat dihancurkan oleh orang-orang tingkat tinggi mungkin tidak diatur oleh Huang Fu Sengsong. Jika bukan, kata Tan Yun, dan cahaya terang keluar dari mata bintang, jika bukan karena mereka, maka itu pasti para dewa, atau naga. Ya, pasti seperti ini. Kalau tidak, tidak peduli seberapa besar ngarai meteorit, itu hanya sebagian kecil dari kedalaman pegunungan Tianpu. Sengsong Huangfu telah menjabat sebagai Master Sekte dan tingkat tinggi. Tidak ada alasan untuk menghabiskan 50.000 tahun dan belum mengunjungi meteorit. Ngarai. Tan Yun juga ingat kata-kata yang dikatakan oleh Penatua Agung dari Sekte luar bahwa dia telah menjabat sebagai Master Sekte dan tingkat tinggi, dan belum memecahkan misteri ngarai meteorit. Dalam pandangan Tan Yun, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa selama 50.000 tahun, tidak ada yang bisa memecahkan formasi dari tangan para dewa atau naga ajaib. Tan Yun berspekulasi bahwa Penatua Agung dari Sekte luar memiliki status rendah di Huangfu Sengsong dan bahkan tidak mengetahui formasinya. Master Sekte sebelumnya dan pemimpin tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam delusi untuk menghancurkan formasi bungkam tentang hukum pertempuran, dan mereka tidak memberitahu sekte tersebut. Ini hanya klaim eksternal bahwa ngarai meteorit masih dieksplorasi. Faktanya, hari ketika formasi dibuka adalah saat ketika ngarai meteorit telah dikembangkan secara menyeluruh dan diubah menjadi tempat percobaan bagi para murid. Tan Yun berspekulasi di sini bahwa dia memutuskan untuk tetap memeriksanya. Pada saat ini, para petinggi yang berpartisipasi dalam menghancurkan formasi telah tiba di Suzerain untuk memerintahkan kembali ke sekte. Selanjutnya, saya punya cukup waktu untuk mencari formasi yang tidak dapat mereka pecahkan. Tan Yun menekan kegembiraannya dan kembali ke puncak gunung di mana dia bertemu kerasetan ungu yang mendalam lagi setelah menerbangkan perahu roh selama 2 hari. Sepanjang jalan, Tan Yun tidak menemukan bahwa ada monster tingkat 3 ke atas, dia juga tidak melihat bahwa, seperti yang dikatakan Tetua Agung, monster tingkat 3 sebanyak anjing, dan monster tingkat 4 dan tingkat 5 ada di mana-mana. Dalam hal ini, Tan Yun semakin merasa bahwa deskripsi monster di ngarai meteorit oleh Penatua Agung juga terdengar dari pendengaran, dan kemungkinan besar itu adalah rumor yang sengaja disebarkan oleh sekte senior, murid percobaan tidak meninggalkan area percobaan. Tentu saja, sekte berpangkat tinggi juga dengan tulus mempertimbangkan para murid percobaan. Lagi pula, selama persidangan, murid terkuat hanya ada di alam jiwa janin. Menghadapi monster tier 3, kekuatannya memang tidak cukup. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun beruntung. Jika dia tidak mendapatkan senjata spiritual pamungkas, dia tidak akan berani melintasi gedung pencakar langit raksasa. Pada saat yang sama, Tan Yun juga percaya bahwa meskipun Tetua Agung melebih-lebihkan, ngarai meteorit memang luas, dengan monster tingkat 5 yang kuat, dan bahkan tingkat 6 bukan tidak mungkin. Tan Yun dengan hati-hati mengemudikan perahu roh, mengambang di pegunungan, menantikan kemunculan kera misterius ungu. Tapi setengah hari kemudian, pria ini mungkin ditakuti oleh wanita berbaju hitam dan melarikan diri ke sana. Tan Yun secara alami tidak akan sebodoh itu untuk berteriak keras jika dia akan menarik monster yang kuat. Tan Yun tidak mau melewatkan preman kerasetan ungu yang mendalam, jadi dia menunggu 1 malam lagi dan masih tidak melihatnya. Dalam keputusasaan, Tan Yun mengemudikan perahu roh dan berlari menuju langit selatan. 3 hari yang lalu, suara lelaki tua itu datang dari langit selatan. Oleh karena itu,
Tan Yun menyimpulkan bahwa formasi yang tidak dapat dipecahkan oleh lelaki tua itu ada di selatan. Perahu roh bergerak secara vertikal di antara pegunungan setinggi jutaan kaki, melewati puluhan lapisan awan satu demi satu, sebelum mencapai langit di atas puncak-puncak yang megah. Di lautan awan, Tan Yun melihat ke selatan dan berlari menjauh. Waktu berlalu seperti anak panah. Dengan penerbangan ini, Tan Yun mengemudikan perahu roh selama 1 bulan dan terbang sejauh 4,5 juta mil, tetapi tetap tidak ada apa-apa. Dia melihat sekeliling, kemanapun dia melihat, ada puncak yang menonjol dari awan. Pada saat ini, batu roh pamungkas yang mengilhami perahu roh sudah suram, terbang paling banyak 100.000 mil, dan kekuatan spiritual di batu roh akan habis. Tan Yun mencubit perhitungan. Sejak meninggalkan area uji coba, lebih dari 4 bulan telah berlalu, dan jumlah total penerbangan perahu roh mendekati 20 juta mil. Saya memiliki 3 batu roh kelas atas, dan sekarang ada 1 yang tersisa di cincin alam semesta, yang hanya bisa terbang 10 juta mil. Saat ini, jika Anda kembali ke area uji coba, Anda hanya dapat menerbangkan perahu roh sejauh 10 juta mil, dan jarak yang tersisa. Terbang dengan pedang. Aku, Tan Yun, mengambil risiko besar dan meninggalkan area percobaan tanpa pilihan terakhir. Aku tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Tan Yun mengendarai perahu roh untuk melanjutkan pencarian. Keesokan harinya, matahari terbit. Ketika matahari terbit menembus lautan awan, Tan Yun mengeluarkan potongan terakhir dari batu roh terbaik dari cincin alam semesta untuk menginspirasi perahu roh, dan dengan tegas terus mencari. Bab 104 Dewa-Dewa Istana Surgawi. Dalam 10 hari berikutnya, Tan Yun mengemudikan perahu roh, melayang ke kiri dan ke kanan sambil memperluas area pencarian, sambil terbang menuju langit selatan. Tan Yun dalam suasana hati yang berat, sudah kurang dari setengah tahun sejak pembukaan Menara Ruang dan Waktu Biji Master. Jika saya tidak kembali, teror akan terlambat. Dalam keputusasaan, Tan Yun hanya bisa mengendalikan Lingzu untuk berbalik dengan penyesalan, bersiap untuk kembali ke area percobaan. Ledakan. Pada saat ini, Lingzu tiba-tiba bergetar ketika berbalik, seolah-olah menabrak kapal yang terbuat dari baja, membuat suara tumpul. Tan Yun mengikuti reputasinya dan menemukan bahwa perahu roh itu kosong ke segala arah, masih berupa lautan awan yang luas. Menanggapi ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan gemetar karena kegembiraan, formasi sihir. Tan Yun tampak penuh harapan, dan segera mengarahkan perahu roh ke langit, dan kemudian memanipulasi perahu roh ke dalam kehampaan yang kosong dan jatuh. Ledakan. Segera, ada suara keras lain dari depan perahu roh, menyebabkan kekosongan bergetar. Dengan kegembiraan di wajahnya, Tan Yun terus memukul kehampaan saat dia mengendarai perahu roh ke langit. Setiap kali dia memukul, suara keras datang dari kehampaan. Itu tetap sama sampai Tan Yun terbang setinggi ratusan ribu kaki. Hahaha, aku menemukannya. Ada istana besar dalam formasi magis. Tidak heran aku tidak dapat menemukannya, pasti sekte tingkat tinggi yang meletakkan susunan magis. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong panjang, dan segera menjadi tenang, dan mulai memecahkan susunan ilusi. Dia melompat keluar dari ruang pelatihan dan menginjak ujung depan perahu roh. Embusan angin meniup rambutnya menjadi berantakan, tetapi dia tidak bisa melepaskan pandangannya. Tan Yun mulai memindai puncak-puncak yang menonjol dari awan, perlahan. Saya tidak tahu berapa lama, mulut Tan Yun tiba-tiba naik sedikit, matanya akhirnya tertuju pada 8 puncak yang tak berujung. Melihat sepanjang tatapan Tan Yun, saya melihat 8 puncak diatur dalam bentuk seperti bulan sabit. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Dan di tengah bentuk bulan sabit yang dibentuk oleh 8 puncak megah, terdapat 36 puncak gunung yang tidak teratur. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, dan senyum percaya diri tergambar di sudut mulutnya. Oleh karena itu, 36 puncak tambahan adalah bintang, 8 puncak utama dianggap sebagai bulan busur. Huangfu Shengzong memang pria yang luar biasa, dan ada banyak master yang telah menggunakan gunung antara langit dan bumi untuk membentuk sebuah arai. Seperti yang kita ketahui bersama, proses formasi dibagi menjadi murid formasi, master formasi agung, master formasi hormat, master formasi suci. Dengan pencapaian Tan Yun terhadap proses pemurnian, orang dapat melihat sekilas bahwa orang yang mengatur ilusi bintang dan bulan setidaknya adalah master tingkat tinggi. Demikian pula,
Jika Anda ingin menghilangkan ilusi ini, setidaknya master tingkat tinggi dapat melakukannya. Setelah itu, Tan Yun dengan senyum di wajahnya, dia mengemudikan perahu roh melewati lautan awan. Tidak lama kemudian, perahu roh terbang turun di atas 8 puncak. Segera setelah itu, Tan Yun menyilangkan tangannya dan terjun dari perahu roh, menuju ke puncak. Tiba-tiba, tubuh berputar dengan kecepatan ekstrim seperti gasing, membawa awan debu dengan kedua tangan untuk membuka jalan, dan mengebor ke puncak. Saat Tan Yun mengebor ke bawah secara vertikal, batu di gunung itu menghadap ke tangannya, rapuh dan menyedihkan. Dia menembus batu itu sampai dia masuk ke gunung yang sedalam 1000 kaki, dan tiba-tiba jatuh ke dalam lubang dengan radius 100 kaki. Tan Yun membalik di udara dan jatuh ke dalam gua dengan kepala dan wajah abu-abu, dan segera berjalan menuju lingkaran di tengah gua. Disarai berdiameter 3 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna perak, dengan pola arai seperti rambut terukir di atasnya, yang sebesar ratusan ribu. Pola arai saling silang dan menutupi disarai, dan mereka merayap dengan kecepatan lambat. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa pola susunan ini berputar di sekitar pusat cakram susunan. Tan Yun secara alami tahu bahwa arai adalah pusat dari arai ilusi bintang dan bulan. Mata depan digunakan untuk mengaktifkan hub. Pada saat ini, Tan Yun sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia menatap mata formasi dengan sedikit kejutan di matanya, dan berkata sambil berpikir, orang yang mengatur formasi ini sangat berbahaya. Dia benar-benar meletakkan formasi palsu yang ofensif di sini. Begitu Lao Su menyalakan formasi ini akan meledak dengan kekuatan yang dahsyat, dan Lao Su akan langsung musnah. Hehehe, jika kamu berubah menjadi master formasi yang disegani secara umum, kamu pasti akan sial dan kamu akan mati di sini. Begitu dia selesai berbicara, kepala Tan Yun tertunduk, dan tubuhnya seperti bor berlian berkecepatan tinggi. Setelah mengebor 300 kaki secara vertikal, dia muncul di sebuah gua lagi. Di tengah gua, ada juga piring arai. Tan Yun dengan cermat mengamati pergerakan ratusan ribu pola susunan dan memastikan bahwa ini benar. Pada saat yang sama, Tan Yun merasa bahwa orang-orang yang mengatur formasi itu jelas bukan orang baik. Kemungkinan besar adalah orang tua yang licik. Karena formasi ini benar, tetapi masih berbahaya. Dalam keadaan normal, untuk mengatur susunan hantu yang begitu besar dengan bintang-bintang dan mengelilingi bulan, langkah pertama adalah meletakkan pelat susunan pada masing-masing dari 8 puncak utama dan pangkalan pada 36 puncak sekunder. Kemudian, pusat formasi utama mengendalikan semua formasi dan pangkalan. Dan perlu menggunakan batu roh terbaik untuk menginspirasi mata formasi, sehingga membuka hub untuk memecahkan formasi. Dan sekarang deretan bintang, cincin, dan bulan hantu ini, sebenarnya adalah susunan di dalamnya. Setelah Anda menggunakan batu roh terbaik untuk menginspirasi mata, susunan hantu berbintang dan bulan akan berubah menjadi susunan pengetahuan bulan yang mengguncang bintang. Pada saat itu, 36 formasi di 36 subpuncak akan meledak dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Mereka akan berkumpul bersama untuk menyerang dan menghancurkan gunung tempat Tan Yun berada, langsung meninggalkan tulang-tulang Tan Yun. Jika Anda ingin menghindari ilusi bintang, bulan, dan mengubahnya menjadi bintang dan rangkaian pengetahuan yang mengguncang bulan, Anda hanya perlu mengaktifkan batu roh berikut. Inilah yang dipikirkan Tan Yun, orang-orang yang mengatur formasi selalu licik dan kejam. Saya ingin bertanya, siapa yang mengira bahwa dengan formasi sebesar itu, hanya batu roh tingkat rendah yang perlu diaktifkan. Dan orang-orang yang mengatur formasi pertama-tama membingungkan mereka yang merusak formasi dengan formasi palsu, dan kemudian mengatur formasi sedemikian rupa sehingga dapat digambarkan sebagai sangat kejam. Hehe, orang-orang yang mengatur formasi agak menarik, tetapi ada banyak pemikiran. Tan Yun membuat suara mengejek. Segera, di antara cincin semesta yang bersinar, batu roh tingkat rendah secara akurat menembak ke mata barisan, dan langit di atas puncak tempat dia berada, puluhan ribu mil di langit, berdesir seperti air, seolah-olah bengkok. Ruang dan waktu. Ledakan. Tan Yun mengebor keluar dari puncak seperti bola meriam, melihat ke langit, dan pemandangan yang muncul di garis pandangnya selanjutnya membuat murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan kemudian, seolah memikirkan sesuatu, kesedihan mendalam mengamuk di hatinya, jantung. Tapi lihat, setelah puluhan ribu mil riak kehampaan memulihkan ketenangan, sebuah istana megah yang dipenuhi aura suci, terpantul di lautan awan. Istana itu berwarna emas, dan Tan Yun mendongak.
Meskipun dia tidak bisa melihat ujung istana, atau pemandangan penuh istana, dia tahu bahwa istana itu tingginya 900.000 meter. Ambil tempat untuk ribuan mil. Tan Yun menatap istana yang dulu dia kenal, hidungnya masam. Setetes air mata lolos dari pipinya yang sedih, dan dia gemetar. Xiao Jin, aku mendengar dari mimpiku pertempuran para dewa di Meteor Canyon di zaman kuno. Meskipun aku sudah menebak bahwa itu adalah kamu dan iblis kecil yang memimpin klan naga emas dan naga iblis ke alam bawah, kan? Tahu, semoga, tebakanku salah. Xiao Jin yang disebutkan oleh Tan Yun adalah penguasa klan naga emas bercakar 9, dewa naga emas bercakar 12. Dan istana yang tergantung di atas lautan awan adalah istana surgawi tempat mantan dewa naga emas tinggal. Bab 105. Dari luar, kelihatannya hanya radius 10.000 mil, tetapi Tan Yun tahu bahwa ruang di dalam istana sangat luas, mencapai radius 30 juta mil. Sungguh sosok yang mengejutkan. Tan Yun mengemudikan perahu roh dengan air mata mengalir di wajahnya, membubung ke udara dari puncak. Setelah beberapa saat, perahu roh itu terbang menuruni tangga menuju gerbang istana. Anak tangganya berkilauan dengan emas, sebanyak ribuan keping. Di sekeliling anak tangga, stasiun besar seperti gunung berdiri tegak dan megah, dan di dinding kolom diukir naga emas 9 cakar yang seperti manusia hidup. Seluruh Tiangong penuh dengan suasana suci kuno yang khusyuk. Pria itu tidak menjentikkan ketika dia menangis, tetapi dia tidak sedih. Lautan awan di langit bergejolak, dan embusan angin meniup rambut Tan Yun, tetapi itu tidak bisa menghilangkan kesedihan batinnya. Dia berjalan dengan berat, selangkah demi selangkah menaiki tangga menuju gerbang kuil, dibandingkan dengan istana surgawi, dia tidak sekecil debu. Setelah kehidupan abadi, berjalan di tangga yang sudah dikenal lagi, setetes air mata hilang dalam embusan angin. Dia berjalan sangat lambat, meninggalkan punggung yang sepi di tangga. Sepanjang perjalanan 1000 langkah, air matanya tidak pernah berhenti. Tan Yun menaiki tangga dan berhenti di depan pintu kuil yang menjulang, lengan kanannya terangkat dengan gemetar, kelima jarinya dengan lembut membelai formasi di pintu kuil, air mata seperti mata air, pemandangan sebelum kehidupan abadi, tercermin dalam pikirannya. Masih di depan aula ini, seekor naga emas besar dengan 12 cakar merangkak di depan Tan Yun, dan berkata dengan hormat, "Jin kecil mengetuk tuanku. Tuan, tolong beri Xiao Jin untuk melindungi kuil." Suara Dewa Naga Emas Lord berlama-lama di telinga Tan Yun untuk waktu yang lama pada saat ini. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, melihat ke kedua sisi tangga, pilar-pilar besar yang diukir dengan 9 naga emas cakar, matanya kabur karena air mata. Karena ada 1980 menara raksasa di langit, itu adalah dasar formasi ketika Tan Yun adalah Dewa Naga Emas sebelum mendirikan formasi Dewa Terlarang Qianlong. Formasi ini semua didirikan oleh Tan Yun, dan ada total 9,99 juta formasi di gerbang istana, yang juga dibuat oleh Tan Yun 1000 kali yang lalu. Jelas, Tan Yun telah mendengar lelaki tua itu mengatakan sebelumnya bahwa formasi yang masih tidak bisa dihancurkan setelah 300 tahun belajar adalah formasi yang diatur Tan Yun di masa lalu, formasi Dewa Terlarang Qianlong. Belum lagi pejabat senior Huang Fushengzong, yang telah melewati 50.000 tahun dan masih belum bisa mematahkan formasi. Bahkan jika benua hukuman surga mencapai akhir hidup mereka, mereka pasti tidak akan dapat membuka formasi Dewa Surga Terlarang Qianlong. Bahkan jika Anda berubah menjadi dewa peri saat ini, Anda tidak akan bisa menyelesaikannya setelah seumur hidup. Tidak lain karena formasi ini berasal dari Hongmeng Supreme. Dari tangan Tan Yun di masa lalu. Tan Yun berbalik perlahan dengan kesedihan mendalam di hatinya, dan menghadap pintu aula lagi. Segera, setelah menggambar lintasan misterius dengan kedua tangan dari dadanya, dia tiba-tiba menopang langit. Tiba-tiba, dua sinar kekuatan spiritual naik dari telapak tangan, berubah menjadi ribuan kekuatan spiritual ramping di kehampaan, menyebar ke gerbang istana. Dalam formasi, mulailah. Tan Yun meludahkan sepatah kata, segera, dua pintu istana yang menjulang memecah keheningan ribuan tahun, boom. Dengan raungan memekakkan telinga, perlahan terbuka. Tan Yun sekali lagi memasuki istana surgawi Dewa Naga Emas. Setelah dia memasuki istana dengan langkah berat, pintu istana di belakangnya tertutup kembali dengan rumble. Tan Yun melihat sekeliling dan melihat pegunungan bergulir yang tak berujung. Pegunungannya gersang dan tandus, samar-samar terlihat, dan ditumbuhi rerumputan liar. Keheningan di surga mengerikan. Dapat mendengar detak jantung Tan Yun dengan tenang.
Tan Yun melihat ke pegunungan, dan tiba-tiba, gemetar di sekujur tubuh, dia menangis. Melolong dan menangis, serak. Kesedihan tak berujung mengamuk di setiap saraf di tubuhnya. Karena dia tahu bahwa di bawah pegunungan yang tampaknya tak berujung, tulang-tulang naga dan naga terkubur. Itu adalah dewa-dewa naga emas yang mengubah istana surgawinya menjadi makam tempat para naga dikuburkan. Manusia yang rendah hati, jawab Tuan Iblis ini, bagaimana kamu bisa masuk? Tiba-tiba, suara lemah dan marah bergema melalui makam Tuhan. Detik berikutnya, puluhan ribu li pegunungan runtuh, dan ketika debu dipenuhi dan batu-batu besar berguling, tulang naga hitam terbuka. Tiba-tiba, energi iblis dilunas luar biasa, dan hantu naga yang panjangnya ribuan mil melayang keluar dari lunas, tergantung di kehampaan, sepasang mata naga besar mengeluarkan mata haus darah, menghadap Tan Yun yang menangis. Hal ini dapat dilihat dari tubuhnya yang hampir transparan yang seolah-olah runtuh setiap saat dan menghilang ke dunia. Tiba-tiba, Tan Yun ditahan oleh kekuatan tak terlihat, berubah menjadi bayangan cian, terbang melintasi tendangan voli yang tidak terkendali, dan akhirnya tergantung di kekosongan di bawah kepala naga. Manusia yang rendah hati, Raja Iblis ini menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu tidak menjawab, Raja Iblis ini akan menghancurkanmu. Naga Iblis menari dengan 12 cakar naga, membuat suara marah. Kakak kedua, jangan gegabah. Pada saat ini, suara naga biru datang dari pegunungan 10.000 li lainnya. Segera setelah itu, gunung-gunung bergetar, dan kulit gunung yang tebal jatuh, memperlihatkan tubuh naga emas sepanjang puluhan ribu mil. Terlihat jelas bahwa 12 cakar naga besar tumbuh di tubuh naga. Berdengung. Void gemetar, naga emas hantu ribuan mil, terbang ke bawah di sisi kiri hantu naga ajaib karena terkejut. Kepala naganya yang seperti gunung, menatap manusia kecil yang terperangkap dalam kehampaan, mengucapkan kata-kata manusia, dan suara lemah itu bercampur dengan kebaikan, jangan takut, jangan menangis, selama kamu menjawab beberapa pertanyaan, kami tidak akan menyakitimu. Iya, Tan Yun menatap hantu naga emas dengan mata berkaca-kaca, katamu. Sekarang tahun berapa, dan berapa banyak manusia yang selamat di benua itu? Seperti apa benua hukuman surgawi sekarang? Hantu naga emas 12 cakar, ketika ditanya, mata naga besar itu mengungkapkan warna kekhawatiran yang tebal. Tan Yun membiarkan air mata jatuh dan tersedak, pada saat ini, lebih dari 9 juta tahun telah berlalu sejak pertempuran ketiga para dewa. Pada saat itu, ketika puluhan triliun pembudidaya dibantai sampai mati oleh para dewa di benua hukuman surgawi, Anda dan para dewa mati bersama, melindungi manusia yang masih hidup. Manusia yang masih hidup, setelah hampir puluhan juta tahun bereproduksi, telah memulihkan kemakmuran benua hukuman surgawi hari ini. Mendengar itu, kekhawatiran di mata hantu naga emas memudar, dan kemudian digantikan oleh rasa ingin tahu. Anak kecil, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Bagaimana Anda memecahkan formasi di luar kuil dan memasuki istana surgawi? Tanpa menunggu Tan Yun menjawab, Demon Dragon Void berkata dengan tidak sabar, saudaraku, apa lagi yang kamu minta? Aku bertanya kepada manusia yang rendah hati ini 2 kali, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu ingin aku melihat, bunuh dia, lupakan, itu. Apa yang kamu lakukan dengan dia? Kata-kata, menghadapi kemarahan hantu naga ajaib, Tan Yun tidak hanya tidak marah sama sekali, tetapi juga merasa ramah. Dia tertawa dan menangis, dan kalimat berikutnya membuat tubuh naga hantu dan naga emas bergetar hebat, dan mata naga dipenuhi dengan kegembiraan dan kebingungan yang dalam. Bab 106. Iblis kecil, kamu masih sama seperti sebelumnya. Kamu tidak akan pernah bisa mengubah emosimu. Tan Yun menatap hantu naga ajaib, terisak, kepalanya menatap hantu naga emas, air mata mengalir. Iblis kecil, kamu harus belajar dari kakak laki-lakimu, tidak peduli situasi apa yang kamu hadapi, kamu bisa menjadi tenang dan tenang. Hantu naga emas dan naga iblis terkejut, dan berkata serempak, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nama panggilan kami? Bagaimana kamu tahu kami bersaudara? Mendengar ini, mata Tan Yun sedih, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Di masa lalu yang jauh, seseorang di alam Hong Mengpeng mengambil 2 naga muda. Ketika pria itu melihat salah satu dari mereka berkilauan dengan emas, dia menamainya Xiao Jin. Yang lainnya ditunggangi dengan energi iblis dan hitam, jadi dia menamainya Xiao Mo. Di bawah adopsi orang itu, Xiao Jin dan Xiao Mo menghabiskan waktu bertahun-tahun,
dan akhirnya Xiao Jin menjadi penguasa keluarga naga emas bercakar 9 dan dikenal sebagai Dewa Naga Emas di dunia Hong Mengpeng. Setan kecil itu menjadi penguasa klan naga dan dikenal sebagai Dewa Naga. Dewa-dewa naga emas memiliki temperamen yang lembut, dan Raja Dewa Naga Iblis mudah tersinggung dan haus darah, tetapi mereka sangat setia kepada orang itu. Sampai orang itu dikalahkan oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme yang durhaka, dan setelah mereka bergabung untuk membunuh, Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis ditekan di alam dewa, dan tidak akan pernah bisa hidup di luar mereka. Pada titik ini, Tan Yun melihat dengan sedih ke arah hantu naga emas dan hantu naga iblis, dan gemetar, "Jin kecil, iblis kecil, bukankah kalian masih menebak siapa aku?" Hantu naga emas tiba-tiba menggerakkan kepala naga yang seperti gunung, merangkak di tanah dari kehampaan, di luar kendali, dengan suara tua, menangis memilukan, bawahan menebak, kau adalah tuanku apa? Tuanku, Xiao Jin sangat merindukanmu, sangat merindukanmu. Ketika hantu naga emas menangis, hantu naga ajaib segera merangkak di tanah, dan tiba-tiba mendengar teriakan seorang pria parubaya, "Tuan." Setan kecil mengetuk tuan. Hantu-hantu naga menangis dan mengguncang istana, iblis kecil dan kakak tidak kompeten. Itu menyebabkan jutaan naga emas dan naga iblis hampir punah. Tuan, saya minta maaf untuk bawahan Anda, Mendengarkan tangisan sedih dari Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis, Tan Yun menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, "Jangan menangis, katakan padaku apa yang terjadi." Alam, kenapa, akan muncul di benua hukuman surga. Seperti yang dia katakan, Yujian Tan Yun tergantung di langit di atas kepala naga Raja Naga Iblis, berjabat tangan, mencoba membelai kepala Raja Naga Iblis. Tiba-tiba Tan Yun gemetar, dan tangannya menembus ke kepala naga, tanpa perlawanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tatapan Tan Yun ngeri, dan dia buru-buru mengayunkan pedangnya ke atas kepala Dewa Naga Emas, tangannya masih dengan mudah menembus ke dalam. Hantu kepala naga, Tan Yun tiba-tiba pingsan, menggelengkan kepalanya dengan keras, air mata mengalir di matanya, dan meraung, "Cepat katakan padaku, bagaimana jiwa nagamu bisa menjadi begitu lemah?" Tan Yun tahu bahwa hantu itu adalah jiwa naga dari naga emas dan naga iblis. Dia tahu betul bahwa jiwa naga dari naga emas dan Raja Naga Iblis, dalam keadaan normal, tampak sangat halus, tetapi mereka sangat besar, jadi mereka hanya bisa disentuh dengan tangan mereka. Yang membuatnya ngeri dan sedih adalah tangannya sendiri tidak bisa menyentuh jiwa naga mereka, yang berarti hantu di depannya, meskipun itu adalah jiwa naga, sudah lemah, dan akan dimusnahkan selama beberapa tahun di Paling. Pada saat itu, Dewa-Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis akan benar-benar mati. Memikirkan mereka dibesarkan sendiri, waktu hampir habis, mata Tan Yun merah, dan kesedihan di hatinya bisa dibayangkan. "Tuan, jangan sedih, bawahan Anda dan saudara kedua Anda puas melihat Anda untuk terakhir kalinya sebelum Anda mati." Dewa Naga Emas berkata dengan sedih, "Tuan, semua ini adalah konspirasi Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Mereka membuat jebakan besar, sehingga bawahan Anda yang telah selamat di masa lalu bersedia untuk terlibat dan akhirnya mati. Untuk lebih detailnya, aku ingin tahu semuanya." Fitur wajah Tan Yun terpelintir, matanya melotot. "Itu tuannya." Dewa-Dewa Naga Emas terdiam beberapa saat, dan menangis dengan hormat, "Tuan, Anda hidup dalam reinkarnasi yang mana?" "Kehidupan terakhir." Wajah Tan Yun sama mengerikannya dengan hantu. Dewa Naga Emas Dewa mendengar kata-kata itu dan menangis, "Tuan, begitu Anda dikutuk oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme untuk memasuki siklus reinkarnasi abadi, bawahan dan saudara kedua Anda ditekan di alam dewa, sementara naga emas yang masih hidup dan naga ajaib itu gelap. Bersembunyi di dalam dewa. Dua yang tertinggi, jelas dapat membunuh bawahan dan saudara kedua mereka, tetapi mereka tidak melakukannya pada saat itu. Baru pada zaman kuno bawahan dan saudara laki-laki kedua memiliki dua yang tertinggi, dan mereka tidak berniat membunuh kita." Tan Yun mengepalkan tinjunya, "Xiao Jin, ayo. Itu tuannya." Dewa Naga Emas berkata dengan marah, "Lebih dari 9 juta tahun yang lalu, Chaos Supreme dengan sengaja mengungkapkan kepada bawahannya, mengatakan bahwa Anda telah mencapai kehidupan terakhir. Chaos Supreme ingin mengirim para dewa ke alam bawah untuk menghancurkan benua hukuman surgawi, dan biarkan kamu dan benua hukuman surga benar-benar menghilang. Jadi, bawahan dan saudara kedua dengan putus asa menerobos segel, tetapi mereka terluka parah. Bawahan dan saudara kedua, memanggil naga emas dan naga ajaib yang melarikan diri,
membawa mereka ke benua hukuman surgawi dan mulai bertarung dengan dewa. Pada akhirnya, bawahan dan semua saudara naga mati bersama dengan para dewa. Bawahan dan saudara laki-laki kedua, tubuh naga dihancurkan, dan jiwa naga terluka parah. Pada saat ini, ketika seorang dewa akan mati, dia berkata Tuan itu, kamu sama sekali bukan kehidupan terakhir. Itu adalah kekacauan tertinggi dan tertinggi si Yuan. Menggunakan kehidupan terakhirmu sebagai kedok, dengan sengaja membiarkan bawahanmu dan saudara kedua memecahkan segel, memanggil naga yang melarikan diri, dan akhirnya membunuh mereka. Mendengar ini, dada Tan Yun terbakar amarah. Kekacauan tertinggi, si Yuan tertinggi, aku bersumpah, aku akan membuatmu membayar ribuan kali. Cepat atau lambat, aku akan menumpahkan darah di alam dewa asal dan alam dewa kekacauan, dan aku tidak akan memelihara ayam dan anjing. Setelah Tan Yun mengambil sumpah, melihat Dewa Naga Emas tampak seperti dia tidak ingin mengatakan apa-apa, dia berkata dengan suara yang dalam, katakan saja apa saja. Itu tuannya. Dewa Naga Emas berkata dengan sedih, ada dua hal lain yang bawahan tidak berani sembunyikan darimu. Setelah bawahan mengatakan itu, tolong minta tuannya untuk tidak terlalu sedih. Hati Tan Yun bergidik, katamu. Tuan, ketika Anda meninggal di masa lalu, semua bawahan dari Protoss yang masih hidup sekarang sudah mati. Master Ilahi Naga Emas berkata dengan susah payah. Apa? Katakan lagi. Tan Yun meraung, tinjunya berderit. Guru tenang. Dewa Naga Emas Dewa berkata dengan marah, kemudian, saya mengetahui bahwa dua yang tertinggi, masing-masing di zaman abadi dan kuno, menggunakan cara tercela untuk mengeluarkan angin, mengatakan bahwa Anda adalah kehidupan terakhir, untuk membiarkan Anda mati sepenuhnya, untuk menghancurkan benua hukuman surga. Jadi bawahan Protoss yang kamu hindari tahu bahwa ini mungkin jebakan, tetapi untuk menyelamatkan benua hukuman surgawi dan memungkinkan kamu untuk menghindari kematian, mereka berada di zaman kuno dan zaman kuno di alam bawah. Di pada akhirnya, mereka didorong ke kepunahan oleh dua bawahan tertinggi. Tempat di mana mereka jatuh adalah di kedalaman pegunungan Tianpu, yang disebut medan perang para dewa dan tanah abadi oleh manusia. Bab 107 Perpisahan Harapan Terakhir. Tuan, mereka setia kepada Anda seperti bawahan mereka, dan berharap Anda akan membalaskan dendam mereka suatu hari nanti, Tuan. Mendengar ini, Tan Yun marah, dan saat dia menutup matanya, air mata pecah dan menetes. Dia membencinya, sangat benci. Benci ketidaktahuan dan kekejaman Chaos Supreme dan Siwon Supreme. Menggunakan kehidupan terakhirnya untuk membuat keributan, memaksa bawahan Protoss yang selamat di masa lalu tidak punya pilihan, 3 kali berturut-turut, bawahan diperkenalkan ke benua hukuman surgawi dan mereka terbunuh. Tuan, kakak laki-laki saya benar, saya mohon Anda membalas dendam untuk kami. Raja Iblis Naga Iblis bingung. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya mengungkapkan tekadnya yang tak tergoyahkan, jangan khawatir, bagaimana mungkin aku tidak melaporkan kebencian berdarah seperti itu. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan Chaos Supreme dan Siwon Supreme merasakan rasa dari istri dan anak-anak mereka yang terbunuh, dan membiarkan mereka menyaksikan kerabat, kekasih, dan bawahan mereka mati di depan mereka. Setelah Tan Yun berbicara, Yu Feng berbalik dan berkata dengan sedih, Xiao Jin, Xiao Ma, tapi aku benar-benar tidak tahan denganmu. Tuan, kami juga tidak tahan denganmu. Dewa-dewa naga emas berkata dengan air mata, Tuan, bawahan saya benar-benar sedih, dan saya tidak akan bisa menemani Anda untuk melawan surga di masa depan. Tuan, jika ada kehidupan setelah kematian, apakah saudara kedua saya dan saya akan tetap menjadi bawahan Anda yang paling setia? Apakah Anda bersedia? Mata Tan Yun penuh dengan air mata, dan dia mengangguk berat. Oke, aku bersedia. Terima kasih Tuan. Setelah bersemangat, Guru Ilahi Naga Emas tampaknya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Tuan, 12 artefak yang Anda gunakan kemungkinan besar berada di medan perang para dewa dan di tanah abadi. Mata Tan Yun tiba-tiba melesat dengan kegembiraan yang tak terbendung. Apakah ini serius? Tan Yun dulu memiliki 12 artefak. Di antara mereka, 11 pegangan adalah pedang ilahi dengan atribut berbeda, yang secara kolektif disebut sebagai pedang ilahi Hongmeng. Atribut dari 11 pedang ilahi adalah emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Tan Yun bisa menggunakan 11 pedang Excalibur Hongmeng ini dengan atribut berbeda. Artefak lainnya adalah pedang Dewa Pembunuh Hongmeng.
Pedang ini memiliki 11 atribut sekaligus. Tan Yun menggunakan pedang ini di masa lalu untuk melakukan seni pedang besar membunuh dewa-dewa agung, ditambah dengan formasi pedang hebat dari pendekar pedang hebat, dengan kuat mengejutkan surga dan alam. Saat Tan Yun dipromosikan ke ranah jiwa janin, ia dapat mengaktifkan kembali formasi pedang ilahi Tusen Hongmeng dan seni pedang pembunuh ilahi Hongmeng. Tetapi satu-satunya prasyarat adalah bahwa Tan Yun harus menghabiskan sejumlah besar batu roh untuk membeli 11 pedang terbang dengan atribut yang berbeda, dan peringkat pedang terbang tidak boleh lebih rendah dari senjata roh terbaik. Demikian pula, dia ingin membeli pedang terbang dari senjata roh terbaik dengan 11 atribut sekaligus. Dengan sumber daya keuangan Tan Yun saat ini, dia tidak mampu membelinya. Jika Anda ingin memperbaiki sendiri, tetapi bahan pemurnian yang dibutuhkan sangat mahal, dan Anda tidak mampu membelinya. Pada saat ini, dia mendengar keberadaan 12 pedang surgawinya, tentu saja sedikit bersemangat. Tuan, meskipun bawahan Anda hanya spekulasi, tetapi pedang bergagang 12 Anda harus ada di sana. Guru ilahi naga emas menjelaskan. Tuan, setelah Anda dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi, 12 pedang ilahi Anda disimpan oleh Patriark Raksasa Liar dan Patriark Raksasa Liar. Pada zaman kuno, dewa-dewa liar dan dewa-dewa primordial, yang memimpin para dewa raksasa alam liar dan ras primordial untuk turun ke benua hukuman surgawi dan mencegah dua anjing lari tertinggi menghancurkan benua hukuman surgawi. Petik 2. Pertempuran pertama para dewa, dua suku dewa raksasa selamat, dan berpartisipasi dalam pertempuran kedua para dewa di zaman kuno, dan akhirnya seluruh pasukan dihancurkan. Karena dewa-dewa liar dan dewa-dewa primordial tahu bahwa kamu bereinkarnasi di benua hukuman surgawi, mereka tidak memiliki alasan untuk tidak meninggalkan 12 pedang surgawimu di pegunungan hukuman surgawi, sehingga kamu dapat menemukannya suatu hari nanti. Mendengarkan analisis Dewa Naga Emas, Tan Yun merasa cukup masuk akal, dan berkata dengan suara nyaring, "Baiklah, saya telah mencatat ini. Mulai sekarang, saya akan mencoba yang terbaik untuk memasuki medan perang para dewa dan tanah abadi. Salah satunya adalah untuk menemukan Excalibur, dan yang lainnya adalah untuk memberi penghormatan kepada raksasa liar dan prasejarah yang mati karena aku." Pada titik ini, Tan Yun menyalahkan dirinya sendiri, Xiao Jin, Xiao Mo, pada kenyataannya, semuanya salahku dalam analisis akhir. Ini adalah kecerobohanku. Aku terjebak dalam trik Chaos Supreme dan Siyuan Supreme. Begitu banyak orang yang melakukannya, terlibat dan mati karena aku. Tuan, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Dewa-dewa naga emas memandang Tan Yun dengan hormat dan mengagumi. Kamu memiliki reputasi terbaik di antara tiga tertinggi. Kamu baik dan menghormati cinta dan kebenaran. Kamu hanya bisa menyalahkan Chaos Supreme dan Siyuan Supreme, pengkhianatan, tidak tahu berterima kasih. Dikatakan demikian, aku, sebagai tuanmu, gagal melindungimu. Ini adalah kesalahanku sendiri. Tan Yun berkata dengan tulus, dalam hidup ini, selama saya tidak mati dalam perjalanan untuk membalas dendam, saya akan pulih di masa depan. Kemuliaan, saya tidak akan pernah mempercayai siapapun lagi, dan saya tidak akan pernah membiarkan kesalahan yang sama terjadi, ulang. Dewa-dewa naga emas dan dewa-dewa naga iblis berkata serempak, bawahan percaya bahwa tuannya akan berhasil membalas dendam dan memerintah surga dan dewa. Hah? Tan Yun menjawab dengan lembut, berapa lama kamu bisa hidup? Kembali ke tuannya. Dewa naga emas berkata, bawahan dan saudara laki-laki kedua, jika mereka tidak meninggalkan istana mulut, mereka dapat hidup selama 3 tahun. Begitu mereka pergi, waktu yang tersisa tidak akan melebihi 1 hari. Tuan, bawahan, dan saudara laki-laki kedua, meskipun mereka tidak bisa lagi mengikuti Anda untuk melawan surga, mereka masih ingin memberi Anda kekuatan terakhir mereka. Dewa-dewa naga emas berkata dengan tegas, Tuan, sekarang bawahan Anda menangkap 2 pria kecil di luar, mengubah fisiknya, dan membiarkan mereka menemani Anda sepanjang hidup Anda. Kakak sangat benar. Master Dewa Naga Ajaib setuju, Tuan, meskipun kami tidak lagi di sana, kami akan melanjutkan semua warisan, sehingga lelaki kecil yang mewarisinya akan menemani Anda untuk bertarung di surga dengan penyesalan kami. Mendengarkan kata-kata Dewa Naga Emas Dewa dan Dewa-Dewa Naga Iblis, mengucapkan selamat tinggal, Tan Yun merasa tidak mau menyerah, tetapi dia tidak dapat kembali ke surga. Dia tidak berbicara, tetapi mengangguk dengan berat. Para Dewa Naga Emas dan Naga Iblis dapat melihat bahwa pemiliknya tidak ingin berbicara, tetapi begitu dia berbicara,
pemiliknya pasti akan menangis. Mereka terlalu mengenal tuannya, dan tuannya terlalu berempati. Jika tidak, mereka tidak akan terjebak dalam konspirasi dan trik Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Setelah lama terdiam, Tan Yun menjadi tenang dan berkata dengan suara serak, saya sudah memiliki kandidat yang cocok. Keluar dari pria besar itu. Tan Yun berteriak, dan singa abu-abu bersayap darah melompat keluar dari tas binatang buas yang tergantung di pinggangnya. Oh, ketika singa abu-abu bersayap darah melihat hantu naga emas dan hantu naga ajaib di depannya, tubuhnya yang seperti bukit bergetar hebat dan segera bersujud di tanah, dan pupil matanya mengungkapkan ketakutan dari lubuk jiwa. Jangan takut pada orang besar, mereka tidak akan menyakitimu. Tan Yun mengelus kepala anjing Greyhound bersayap darah itu. Setelah beberapa kenyamanan, anjing Greyhound bersayap darah itu masih gemetaran sehingga dia tidak berani menatap naga emas dan dewa naga. Tuan, apakah masih ada satu yang hilang? Raja Dewa Naga Iblis bertanya dengan hormat. Tan Yun berkata, ini adalah kera misterius ungu dewasa tingkat keempat. Seharusnya di pegunungan 5 juta mil jauhnya di utara. Tuan tunggu sebentar, dan bawahan akan menangkapnya. Setelah kata-kata Dewa Naga Iblis, segera, napas naga yang tak terlihat mengalir ke gerbang istana yang menjulang tinggi. Segera setelah pintu istana dibuka, gelombang pasang nafas naga menyelimuti area seluas 10 juta li di bawah lautan awan dalam sekejap. Bab 108. Tiba-tiba, di antara pegunungan dengan radius 10 juta mil, turun ke monster orde pertama dan monster orde 6, mereka semua merangkak ke tanah, menggigil. Setelah menerima napas naga, semua siswa panik, kepala mereka tertunduk, dan pupil mereka memancarkan ketakutan dari lubuk jiwa. Mereka bernapas berat dan tidak pernah berani mengangkat kepala. Di pegunungan 6 juta mil di sebelah utara kuil Dewa Ilahi, kera setan ungu yang mendalam ditutupi dengan rambut panjang ungu meledak, dan rambut ungu berdiri tegak. Itu memegang tongkat raksasa gelap, cemberut pantatnya dan berbaring di tanah, dan tubuhnya gemetar hebat. Si kecil, jika kamu bisa mendapatkan bantuan dari tuanmu, kamu akan beruntung seumur hidupmu. Sebuah suara yang dalam melayang di telinga kera iblis mendalam ungu, dan tiba-tiba, tubuhnya naik ke udara tak terkendali, terbang menuju langit selatan, pergi dengan. Ah, ini terlalu cepat, aku takut. Kera setan ungu mendalam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Karena kecepatannya, mulutnya dan pipinya yang berkulit tebal terpelintir dan berubah bentuk oleh angin. Setelah beberapa saat, kera setan ungu yang mendalam diikat oleh napas naga, melakukan tendangan voli sejauh 6 juta mil, dan akhirnya melompat ke langit melalui puluhan lapisan awan dan melesat ke istana surgawi yang megah. Aku seorang ibu. Setelah kera setan ungu mendalam jatuh ke tanah, dia melompat tinggi dan menyeringai penuh semangat, jadi terbang itu sangat keren. Wow dukun. Kera iblis ungu yang dalam berteriak dan berhenti tiba-tiba. Pupilnya terbuka lebar, dan menatap kedua kepala naga besar itu. Tiba-tiba, setelah tendangan itu bergetar dan jatuh ke tanah, ia buru-buru berbaring, memohon belas kasihan, kakek panjang. Kera kecil hanya gelisah untuk sementara waktu, jadi dia tidak sengaja menyinggung keduanya, tapi tolong jangan marah. Monyet setan ungu mendalam, kita bertemu lagi. Tan Yun berkata dengan lembut. Mendengar suara yang familiar, kera peri ungu menoleh dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Tan Yun, dia menggosok matanya dengan tiba-tiba, kecil, kenapa kamu di sini? Sebelum Zixuan Demon Ape selesai berbicara, Demon Dragon God Lord meraung, sombong, kamu kera iblis kecil, benar-benar berbicara dengan tuanku seperti ini. Teguran Raja Dewa Naga Iblis seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam pikiran kera iblis Zixuan, dan itu bergetar keras. Kera setan ungu mendalam segera tercengang. Tuan. Kera setan ungu mendalam gemetar, menelan ludahnya berulang kali. Dalam pikirannya, terlepas dari Helong, semua adalah keberadaan rantai makanan binatang dan puncak kekuatan. Itu tidak bisa mengetahuinya, naga ajaib di depannya akan benar-benar mengenali manusia lemah ini sebagai tuannya. Setan kecil, oke, jangan menakut-nakutinya. Tan Yun tersenyum sedikit dan menatap Zixuan Demon Ape, kamu dan pria besar itu bangun. Aku tidak berani. Kepala Zixuan Yao bergetar seperti mainan. Hal yang sama berlaku untuk singa abu-abu bersayap darah. Di depan Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis, apalagi berdiri, mereka bahkan tidak berani melihat ke atas. Dua orang kecil, karena Tuan memintamu untuk bangun, kamu sudah bangun. Pada saat ini,
Dewa-dewa naga emas berbicara dengan nada yang baik. Kakek Long, kakiku gemetaran. Bukannya aku tidak mau bangun. Ini karena aku lemah dan tidak bisa bangun. Kera monster ungu mendalam gemetar dengan ekspresi pahit. Lihat telurmu yang lembut dan empuk. Demon Dragon God Lord melihat ke bawah ke arah Purple Profound Demon AP dan berkata dengan marah, beri kamu kesempatan lagi. Jika kamu tidak bisa berdiri, aku tidak akan menerimamu sebagai murid. Hah? Kera setan ungu mendalam, dengan kehidupan yang hidup, mau tak mau bertanya balik. Kera tua, jangan cepat bangun, iblis kecil itu berkata bahwa dia ingin menerimamu sebagai murid. Tan Yun melihat penampilan lucu dari Zixuan Demon AP, dan beberapa pengingat yang tidak bisa berkata-kata. Ah, aku tidak sedang bermimpi. Kakek Long akan menerimaku sebagai murid. Kera setan ungu mendalam penuh dengan kekuatan dalam sekejap, dan berdiri dengan desir, takut bahwa Raja Naga akan menyesalinya. Bang, tekuk lututnya dan hantam tanah dengan keras, bersujud dan berteriak, guru ada di sini, mohon disembah oleh para murid 3 kali. Ledakan, 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 tanah bergetar, dan dahi kera iblis mendalam ungu membanting keras ke tanah, segera membelah daging di dahinya. Jelas, itu sangat bersemangat dan sangat menghargai kesempatan ini. Tidak heran Tuan akan memilihmu, itu agak menarik. Raja Dewa Naga Iblis tersenyum sedikit, kamu bangun untuk saat ini, dan aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu untuk guru nanti. Terima kasih Tuan. Kera monster ungu mendalam mengetuk kepalanya dan berdiri lagi. Itu juga melihat bahwa manusia di depannya adalah tuan dari tuannya. Tubuhnya yang seperti bukit segera mundur selangkah dan berdiri di belakang Tan Yun. Bloodwing Greyhound, maukah kamu memujaku sebagai guru? Dewa, Dewa Naga Emas tersenyum ramah, jika kamu mau, beri hormat saja. IQ anjing Greyhound bersayap darah telah mencapai usia 8 tahun. Mendengar itu, pupil raksasanya menunjukkan kegembiraan, dan itu membuat 3 auman tinggi berturut-turut, dan kepalanya menyembah Dewa Naga Emas 3 kali. Hahaha, bagus, murid yang baik cepat bangun. Dewa-dewa naga emas tersenyum bahagia. Mengaum. Setelah singa abu-abu bersayap darah bersujud lagi, dia bangkit dan mundur selangkah, berdiri berdampingan dengan kera misterius ungu, berdiri di belakang Tan Yun. Bloodwing Greyhound tidak berani melihat ke arah Purple Profound Demon AP. Bagaimanapun, ini hanya kedewasaan tingkat pertama, dan kera setan ungu yang mendalam adalah kedewasaan tingkat keempat. Kera setan ungu mendalam berdiri gelisah, mengayunkan tubuhnya, melihat ke samping pada singa abu-abu bersayap darah, dan dengan nyaman berkata, jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Tidak apa-apa jika tidak nyaman. Kenyamanan ini membuat singa abu-abu bersayap darah ketakutan dengan tergesa-gesa di sebelah kiri Tan Yun, tidak berani mendekati kera mendalam ungu. Apa pengecut? Kera setan ungu mendalam bergumam dengan penampilan yang tidak berbahaya. Oke, diam. Raja Dewa Naga Iblis berkata, dan kera iblis mendalam ungu dan anjing Greyhound sayap darah terdiam. Tuan Naga Iblis memandang Tuan Naga Emas dan berkata dengan nada sedih, saudaraku, terserah padamu. Ya, Dewa-dewa Naga Emas menjawab. Segera, dia menatap kera setan ungu yang mendalam dan singa abu-abu sayap darah dengan ekspresi serius. Apa yang saya katakan selanjutnya, Anda harus mengingat hidup Anda sampai Anda mati. Manusia di depanmu, meskipun hanya alam jiwa janin sekarang, memiliki kekuatan rendah. Tapi ini hanya sementara. Dia adalah penguasa tertinggi Hongmeng yang memerintah setengah dari surga dan dewa-dewa sebelum 10.000 kali. Dan dia juga adalah penguasaku dan saudara keduaku. Tanpa dia, tidak akan ada aku dan saudara keduaku. Kata-kata Dewa Naga Emas ada di sini, dan matanya dengan ramah menghadap ke singa abu-abu bersayap darah. Magang, waktunya hampir habis sebagai guru. Nanti, ketika warisan diwariskan kepadamu, guru itu akan mati. Sayangnya, saya tidak bisa menjadi guru. Saksikan harimu yang kuat. Mengaum. Saat singa abu-abu bersayap darah mengaum, air mata besar mengalir dari pupil raksasanya. Jangan menangis untuk murid yang baik. Dewa-dewa naga emas tampak enggan, seorang murid yang baik, tuan dari seorang guru adalah tuanmu. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak boleh menempatkan tuanmu dalam bahaya. Apakah kamu ingat? Mengaum, mengaum, mengaum. Singa abu-abu bersayap darah itu mengeluarkan 3 auman singa yang tinggi. Oke, sangat bagus. Dewa-dewa naga emas terkekeh, dan berkata dengan suara serius, ingat,
kamu tidak akan lagi menjadi anjing pemburu berdarah di masa depan, dan aku akan memberimu nama, Dewa Naga Emas Singa. Bab 109. Mengaum. Sebagai tanggapan, singa abu-abu bersayap darah mengingat kata-kata guru di dalam hatinya. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi anjing greyhound bersayap darah, tapi naga emas dan singa dewa. Pada saat ini, penguasa naga iblis menatap kera iblis mendalam ungu, dengan tatapan enggan di matanya. Murid, saya baru saja mengatakannya untuk saudara si, Tan Yun akan menjadi tuanmu mulai sekarang, bisakah kamu ingat? Bang! Kera setan ungu yang mendalam berlutut di tanah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, saya ingat itu. Kamu secara alami pemalu, dan kamu masih tidak khawatir setelah kamu pergi ke guru. Kamu dan tuanmu pertama-tama menandatangani kontrak jiwa. Tuan Dewa Naga Ajaib menghela nafas, setelah kontrak jiwa ditandatangani, ada hal-hal penting bagi guru dan saya harus menjelaskannya kepada Anda. Tuan, murid ini akan menandatangani kontrak jiwa dengan tuannya. Air mata samar-samar berkedip di mata kera monster mendalam ungu. Tuan, apa maksudmu setelah kamu pergi? Guru Dewa Naga Iblis berkata dengan sedih, sama seperti seorang guru, Anda harus meninggalkan Anda dan tuan Anda selamanya. Hidup ini tidak kekal dan kematian adalah normal. Anda tidak perlu sedih sebagai murid. Tuan, monyet setan ungu mendalam bersujud, mengguncang bahunya, setetes air mata berkumpul di tanah. Jangan menangis. Muridku dari Raja Dewa Naga Iblis, di masa depan, akan memuliakan surga dan menjadi prajurit nomor 1 Tuan, bagaimana kita bisa menangis? Raja Dewa Naga Iblis berteriak, cepat dan tanda tangani kontrak jiwa dengan tuannya. Guru tenang dan muridnya tidak menangis. Kera setan ungu mendalam tiba-tiba bangkit, menyeka air matanya, dan kemudian, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, melepaskan seutas jiwa binatang dan mengebor kepalanya. Jiwa binatang itu halus dan hampa, mengambang di depan Tan Yun. Tan Yun memotong jari tengah kanannya dengan pedang, dan segera, bibirnya menggeliat, tetapi dia melihat setetes darah keluar dari antara jari-jarinya, dan segera, darah itu berubah menjadi jejak darah, dan perlahan-lahan mengalir di kekosongan dalam lintasan misterius, dan akhirnya menghilang di kera misterius ungu. Sebuah gumpalan jiwa binatang. Kemudian, untaian jiwa itu sekali lagi menembus ke dalam kepala kera iblis mendalam ungu dan bergabung dengan jiwa itu. Artinya, sejak saat itu, Tan Yun dapat memutuskan hidup dan mati kera setan ungu yang mendalam dalam satu pikiran. Tuan, murid telah menandatangani kontrak jiwa dengan tuannya. Jika Anda memiliki ajaran, murid pasti akan mengikutinya. Zixuan Yao Yuan memandang Raja Dewa Naga Iblis dan berlutut. Oke, Dewa-Dewa Naga Iblis jarang tersenyum, murid, mulai sekarang kamu tidak akan lagi menjadi kera iblis mendalam ungu, dan aku akan memberimu nama untuk gurumu, kera iblis-iblis. Kera iblis pembunuh surga, nama bagus. Kera setan ungu yang mendalam bergumam, dan membungkuk hormat, terima kasih, guru, telah memberikan nama itu. Murid, beritahu Anda arti nama ini untuk guru Anda harus mengingatnya. Dewa Naga Ajaib berkata dengan suara yang dalam. Tuan ditakdirkan untuk melawan surga dalam kehidupan ini. Setelah Anda meninggal sebagai guru, Anda harus mengambil penyesalan menjadi guru dan melindungi Tuan Anda setiap langkah, dan menemani Tuan untuk membunuh dewa dan biarkan Tuan naik ke kemuliaan masa lalu. Bantu tuannya, bunuh semua dewa dan musuh yang telah mengkhianatinya, tidak meninggalkan apapun. Membunuh kera iblis, dengan tegas berkata, guru mengajar, murid akan mengingatnya di dalam hatinya. Tapi, setetes air mata mengalir dari tatapan tajam pembunuh iblis, tapi Tuer tidak ingin kamu mati, dan Tuer tidak tahan dengan Tuan. Telan kembali air mata untuk guru. Raja Naga Iblis berkata dengan keras, muridku Raja Naga Iblis, aku jelas bukan orang yang menangis. Itu tuannya. Heaven Killer AP mengangkat lengan kanannya yang berbulu dan menyeka air matanya. Hampir sama, hahaha. Dewa-Dewa Naga tersenyum puas, dan tidak dapat membantah, Magang, Singa Dewa Naga Emas adalah satu-satunya murid saudara si, mulai sekarang akan menjadi saudaramu, sudahkah kamu mendengar dengan jelas? Tuyer mendengar dengan jelas. Kera pembunuh surga menjawab, mulai sekarang, saudara-saudaramu akan bekerja sama untuk meletakkan dunia bagi tuanmu. Tuan hidup, dan tuanmu mati. Kamu tidak pernah diizinkan hidup sendiri, mengerti? Kembalilah ke guru, murid itu mengerti. Heaven Killer Demon AP mengangguk berat. Mengaum. Hal yang sama berlaku untuk naga emas.
Dan singa. Oke, sangat bagus. Dewa Naga Iblis berkata, merangkak di depan Tan Yun, ia tidak akan membiarkan kera pembantai surgawi menangis. Tetapi pada saat ini, ia menangis sendiri. Tuan, mulai sekarang iblis kecil itu tidak akan berada di sisimu. Kamu harus menjaga tubuhmu. Tuan, di zaman kuno, ketika kakak laki-laki tertua saya dan saya tiba di benua hukuman surgawi, masih ada beberapa saudara dari klan Naga Iblis. Untuk beberapa alasan, mereka tidak mengikuti. Tuan, mereka pasti tidak dapat dipisahkan dari sesuatu, tetapi iblis kecil dapat menjamin bahwa mereka tidak akan pernah memiliki dua hati denganmu. Ketika kamu mencapai alam dewa di masa depan, selama kamu memberi perintah, mereka pasti akan mengikuti. Mendengar ini, Tan Yun menangis dan menghela nafas. Aku mengerti, aku percaya pada mereka. Setan kecil, kamu pergi jauh-jauh, meskipun kamu dan kakak laki-lakimu sudah mati, mereka akan selalu hidup di hatiku. Tuan, iblis kecil itu telah pergi. Anda harus menghargainya. Raja Naga Iblis berkata, menatap Raja Naga Emas, dan berteriak, kakak, jika ada kehidupan setelah kematian, aku masih ingin menjadi saudaramu. Kakak kedua, aku juga. Tangisan lama Dewa Naga Emas Dewa membuat orang khawatir. Ini seperti orang tua yang mengucapkan selamat tinggal kepada saudaranya sendiri. Kakak kedua, ambil satu langkah dulu. Suara Raja Dewa Naga Iblis jatuh, dan hantu ribuan mil naik ke langit dalam sekejap, terbang ke tulang hitam yang panjangnya ribuan mil. Ledakan. Segera setelah itu, di tengah getaran gempa besar, ribuan mil tulang terbang melintasi kehampaan dan melayang di atas kepala kera iblis pembunuh surga. Magang, Anda akan koma selama beberapa tahun setelah Anda mendapatkan warisan, sebagai seorang guru. Ketika Anda bangun, Anda dapat sangat meningkatkan kekuatan Anda, ingatlah untuk menjadi seorang guru, dan setia kepada tuanmu. Tuan, murid itu ingat, kera pembunuh surga menangis. Jangan menangis. Sampai akhir hayatnya, Demon Dragon God Lord sudah sangat keras pada murid yang baru diterima. Magang, selanjutnya akan sangat menyakitkan, kamu harus menahan diri. Kemudian, 10.000 mil tulang hitam Raja Dewa Naga Iblis, memancarkan energi sihir yang mengerikan, tulang-tulang itu menyusut dengan cepat sementara energi sihir bergulir. Napas menjadi berukuran 100 meter, dan kemudian, kerangka itu berubah menjadi bola cahaya hitam seukuran kepalan tangan, dan menembus ke kepala kera pembunuh surga. Apa? Kera iblis pembunuh surga tiba-tiba meletus dengan suara menyakitkan yang membuat kulit kepala mati rasa. Seluruhnya gemetar, dan mau tak mau berguling dan meratap di istana. Jika Anda dapat melihatnya, Anda akan terkejut menemukan bahwa bola cahaya hitam di tengkoraknya tiba-tiba pecah, dan kemudian lunas hitam dengan panjang 100 kaki mulai melahap seluruh tubuh keras Kei Killer dengan kecepatan yang sangat tinggi, kecepatan lambat. Setelah ini, setetes esensi suci naga sihir hitam dibor keluar dari lunas, berkeliaran di tubuh kera iblis, dan akhirnya menembus ke dalam hatinya. Pada saat yang sama, sekelompok jiwa naga yang gelap dan rapuh perlahan-lahan menyatu dengan jiwa binatang di benak kera iblis Sky Killer. Tan Yun tidak perlu melihat melalui tubuh kera iblis, dia tahu bahwa roh kudus naga iblis dapat mengubah hati kera iblis. Dan kelompok jiwa naga yang terintegrasi ke dalam roh binatang kera iblis itu memiliki ingatan warisan dari Tuan Dewa Naga Iblis. Setelah kera iblis terintegrasi, warisan dari Tuan Dewa Naga Iblis dapat diperoleh. Adapun tulang hitam Raja Naga Iblis, bukan seluruh tubuh kera iblis yang memakan kerangkanya, tetapi Raja Naga Iblis ingin mengubah lunasnya menjadi tulang kekasihnya sebelum kematiannya. Biarkan kekasih memiliki kekuatan dan keabadian yang tak tertandingi saat wilayahnya meningkat di masa depan. Bab 110. Setelah beberapa saat, meskipun kera pembunuh surga pingsan kesakitan, tulang-tulang di tubuhnya masih ditelan oleh lunas hitam. Tuan, cincin Tuan Surgawi ini telah disempurnakan oleh Anda di masa lalu untuk digunakan bawahan Anda ketika mereka berubah menjadi bentuk manusia, dan Tuan tidak boleh tidak menyukainya. Dewa Naga Emas Dewa berkata dengan hormat. Segera, cahaya keemasan tipis terbang keluar dari cahaya keemasan ribuan mil tulang, menggambar busur indah di kehampaan, dan jatuh di tangan Tan Yun, berubah menjadi cahaya keemasan. Cincin alam semesta diukir dengan naga emas bercakar 12. Bagaimana saya bisa tidak menyukainya? Kebetulan cincin semesta saya memiliki ruang penyimpanan yang terlalu sedikit. Dengan itu di masa depan, itu akan jauh lebih nyaman. Tan Yun merasa berat ketika dia berpikir bahwa Dewa Naga Emas juga akan pergi.
Cincin Dewa Ilahi dibuat oleh Tan Yun di masa lalu, dan ruang penyimpanannya telah mencapai radius ribuan mil. Puluhan ribu area penyimpanan didistribusikan di dalamnya, yang digunakan untuk klasifikasi dan penyimpanan peralatan. Pengguna dapat mengorbankan artefak sesukanya dalam satu pikiran. Tuan, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Dewa-dewa naga emas tampak putus asa. Tidak, ini hanya sebentar. Aku ingin kembali ke area percobaan 20 juta mil jauhnya di timur. Jika kamu masih memiliki kemampuan, kamu akan memberiku tumpangan, kata Tan Yun. Tuan, bawahan lemah sekarang dan hanya bisa mengirimmu 6 juta mil jauhnya. Dewa Naga Emas berkata, dengan hormat berkata, jika tuannya khawatir diserang oleh monster dalam perjalanan kembali sendirian, kamu dapat yakin. Bawahanmu memenjarakan seuntai nafas naga padamu, melindungimu dari serangan monster selama 5 bulan. Yah, itu sangat bagus. Tan Yun mengangguk, dan dewa-dewa naga emas melayang ke udara dan terbang ke bawah ke balok emas 10.000 tulang li. Ledakan, debu dipenuhi, pasir ada di mana-mana, kerangka Wanli terbang ke arah Tan Yun, sementara menyusut, ketika digantung di langit di atas Tan Yun, ukurannya sudah menjadi 30 kaki. Tuan, hati-hati, bawahan sudah pergi. Di dalam kepala besar itu, suara Dewa Naga Emas dan Changlong sedikit menangis. Xiao Jin tunggu. Pada saat-saat terakhir perpisahan antara hidup dan mati, Tan Yun merasa seperti pisau, menangis seperti anak kecil, biarkan aku memelukmu untuk terakhir kalinya, seperti ketika aku masih kecil. Tuan, Anda masih ingat ini? Teriak Dewa Naga Emas, merangkak di depan Tan Yun, dengan kepala naga tanpa daging, memegangi tubuh Tan Yun seperti bantuan. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Aku benar-benar tidak tahan. Tan Yun memegang kepala naga dengan gemetar, mengangkat kepalanya dan mendesis sedih. Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, Andalah yang telah membuat saya mengalami pemisahan abadi antara surga dan manusia berkali-kali. Aku bersumpah demi Tan Yun bahwa setiap air mata yang kutinggalkan akan dibalas dengan darahmu dan darah orang-orang yang kamu cintai. Dewa Naga Emas Lord Longshu bersandar pada Tan Yun dengan patuh, menangis, bawahan tidak ingin meninggalkan tuannya, bawahan juga ingin bersamamu. Tuan, bawahan akan pergi, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang memberontak padamu? Katakan, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Air mata Tan Yun terus menetes di lunas Dewa Naga Emas, terciprat air mata. Dewa Naga Emas Dewa berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, Tuan, Anda pandai dalam segala hal, tetapi Anda terlalu berempati. Bawahan meminta Anda untuk menjadi lebih berdarah dingin. Hanya dengan cara ini Anda tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Xiao Jin, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan? Tan Yun menghela nafas, mana yang bisa lebih kejam dari rumput dan pohon? Adalah cinta bagi orang lain untuk memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu kejam dan tidak benar, bagaimana kamu bisa didasarkan pada dunia? Jika saya tidak menunjukkan kasih sayang kepada mantan bawahan saya, bagaimana mereka bisa rela menjual hidup mereka untuk saya? Setelah mendengar ini, dewa-dewa naga emas tidak memiliki apapun untuk disangkal. Xiao Jin, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Saya pikir saya akan tahu bagaimana melakukannya di masa depan, tetapi saya pasti tidak akan melakukan apapun yang kejam dan tidak benar. Ini adalah prinsip hidup yang paling dasar. Tan Yun mengelus kepala Dewa Naga Emas. Satu sisi menangis. Yah, bawahan percaya bahwa tuannya dapat menangani masalah ini dan orang-orang dengan baik. Dewa Naga Emas berkata, suara tua itu datang dari tengkorak. Tuan, jika Anda merindukan bawahan Anda di masa depan, Anda dapat melihat naga emas dan singa dewa, tubuhnya akan dipenuhi dengan darah bawahannya, dan itu akan memiliki semua warisan memori bawahannya. Bawahan percaya bahwa itu akan selalu berada di sisimu dengan keinginan bawahan yang tidak terpenuhi. Mendengar ini, Tan Yun dalam kesedihan, memegang kepala naga dengan erat, dan terisak, Xiao Jin, pergi jauh-jauh. Tuan, hati-hati juga. Dewa Naga Emas berkata, mulut naga terbuka, dan seutas napas naga yang tak terlihat menembus tubuh Tan Yun. Napas naga bisa berbaring di tubuh Tan Yun selama 5 bulan, selama itu monster akan merasakan napas naga di tubuh Tan Yun dan tidak berani mendekatinya. Dewa-dewa naga emas melirik ke bawah, sudah pusing dengan rasa sakit, dan segera menatap singa Dewa Naga Emas, dan berkata dengan suara lembut, Magang, umpan berikutnya dari guru kepadamu akan sama menyakitkannya dengan saudara keduamu.
Kamu takut? Aum! Naga emas dan singa menggelengkan kepala besar mereka, kabut air mata memenuhi pupil raksasa. Jelas, ia tahu bahwa kali ini akan menjadi perpisahan dengan guru. Hehehehe, kamu pantas menjadi murid yang baik dari Dewa Naga Emasku. Dewa Naga Emas tertawa terbahak-bahak, dan kemudian menatap Tan Yun. Tuan, Anda dapat memasukkannya ke dalam tas binatang roh dengan kera ajaib, dan bawahannya akan mengirim Anda pergi pada saat yang sama, lalu masukkan tas binatang roh itu, untuk menyelesaikan warisan. Oke, Tan Yun berkata dengan susah payah, Xiao Jin, tunggu sebentar, perahu rohku ada di luar istana, aku akan membawanya masuk. Tuan, masih tidak bisa melakukannya. Bawahan Anda akan menemani Anda meninggalkan istana surgawi. Bawahan ingin melihat sungai dan gunung besar untuk terakhir kalinya. Dewa Naga Emas menjawab, membuka istana surgawi, berlayar keluar dari istana surgawi, dan membubung di lautan awan. Ia memiliki sepasang pupil raksasa berongga, melihat ke bawah ke puncak megah yang megah di bawah, matanya tetap untuk beberapa napas, dan ia ingin mengingat apa yang dilihatnya dan tidak pernah melupakannya. Tan Yun memasukkan pria besar dan kera iblis yang pingsan ke dalam tas binatang roh, dan melangkah keluar dari istana surgawi. Gerbang istana bergemuruh. Dia tidak mengganggu dewa-dewa naga emas, tetapi diam-diam berjalan 1000 langkah dan mendarat di perahu roh yang rusak. Wow, tiba-tiba, dewa-dewa naga emas membuat raungan naga yang memekakkan telinga, yang mengandung terlalu banyak emosi. Ada kemarahan dan keengganan, ada keengganan dan keengganan. Setelah suara itu runtuh, Dewa Naga Emas dan Tan Yun saling memandang dengan empat mata jauh, dan tidak ada kata-kata lagi untuk satu sama lain. Dalam getaran kehampaan, aura tak terlihat keluar dari kerangka Dewa Naga Emas, menutupi perahu roh. Pada saat berikutnya, perahu roh berubah menjadi sinar cahaya terang dan berlari menuju langit timur. Dewa-dewa naga emas mengikuti dan berubah menjadi cahaya keemasan. Setelah memasuki tas binatang Tan Yunling, itu berubah menjadi bola cahaya keemasan dan memasuki kepala singa Dewa Naga Emas. Lautan awan bergulung, dia berhenti di perahu roh tanpa bergerak, memikirkan kematian Dewa Naga Iblis dan Tuan Dewa Naga Emas, dia sangat sedih. Embusan angin meniup rambut Tan Yun dan menghilangkan air mata di matanya.